Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi kami yang akan kami bahas di pertemuan ke-11 ini, yaitu tentang stok mengenai legalist dan array. Sebelum kita menjelaskan materi ini, kami berkenalan dulu. Saya Junia Kasaputri. Setelah itu ada teman-teman saya yaitu Abimanyu Dwi Satrio, Ari Satria Wirtama, dan Elezer, Fahad Hakim Macadavi, Julinda Kasaputri, Teguh Warsono, dan Umi Kulsum. Nah, selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu Umi Kulsum. Baik, saya Umi Kulsum akan menjelaskan pengertian dari stack. Stack adalah kumpulan elemen-elemen data yang disimpan dalam satu lajur linier dan hanya boleh diakses pada satu lokasi saja, yaitu pada posisi top tumpukan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya ditambah pada bagian paling atas, dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula. Selanjutnya, dijelaskan tentang macam-macam stok. Stok terdiri dari dua macam, yaitu stok dengan array dan stok dengan linked list. Yang array merupakan sesuai dengan sifat stok, pengambilan atau penghapusan elemen dalam stok harus dimulai dari elemen teratas. Selanjutnya yang linked list dengan tidak adanya istilah full. Sebab biasanya program tidak menentukan jumlah elemen stok yang mungkin ada, kecuali jika sudah dibatasi oleh pembuatnya. Namun demikian, sebenarnya stok ini pun memiliki batas kapasitas, yakni dibatasi oleh jumlah memori yang tersedia. Berikutnya, nama saya Teguh Warsono. Saya akan menjelaskan tentang bentuk umum. Yang pertama itu bentuk umum dari stack. Penjelasan untuk program ini yaitu memasukkan data paling atas. Lalu ada max plus 1. Jadi semisal datanya 50, dimasukkan data baru menjadi 50 plus 1. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh Ari Satria Wiratama, yaitu bentuk umum dari stack dengan array. Bentuk stack dengan array bisa disebut dengan tipe def struct stack. Di dalamnya adalah integer top dan char data itu 10/10, maksudnya adalah 10 baris dan 10 kolom. Dan selanjutnya dengan stack dengan single list. Dalam stack dan single list terdapat struct stack dan di dalamnya adalah integer IP dan stack pointer link. Oke, berikutnya saya dan Eliezer akan menjelaskan tentang linked list. Jadi ini ada sebuah node. Di sebuah node yang masih kosong, bentuknya akan seperti ini. Jadi di sini merupakan tempat variabel dan di sini merupakan tempat alamat. Misal, kita akan menginputkan data baru. Kita menginputkan data baru yaitu di sini misalnya 1. Nah, variabel ini pasti memiliki yang namanya alamat dan alamat itu terdapat di sini. Misal ini alamat dari 1 itu not 1A. Itu merupakan alamat dari variabel 1. Kemudian jika kita tadi kan di sini terdapat 1. Kemudian kita inputkan not baru pada bagian belakang. Jadi untuk penginputan itu bisa dari depan maupun dari belakang. Ini dari belakang kita masukkan angka 2. Jadi di variabel di sini itu memiliki alamat yang terletak di sini. Dan alamatnya itu not 2. Nah, jadi alamat pada variabel 2 terdapat pada depannya dan variabel 1 terdapat pada di sini. Berada di sini untuk variabel dari satunya, alamatnya. Nah, begitulah tentang cara kerja tentang node di linked list. Berikut akan diterangkan lagi oleh teman saya. Nama saya Fahad Hakim Makadafi. Saya akan menjelaskan tentang
stack with linked list. Yang pertama itu type def, item type itu adalah alias. Jadi setiap kali kita menulis item type adalah int. Terus selanjutnya ada struct simple, item type item, node dengan pointer next. Struct stack, node dengan pointer toss, dan node dengan pointer baru. Selanjutnya ada fungsi allocate node, item type X. Jadi setiap kali kita memanggil item type X di dalam fungsi allocate node, kita tinggal tulis X. Selanjutnya baru sama dengan node pointer kosong, kembali size di node. Terus jika baru sama dengan kosong, maka alokasi gagal, exit 1. Terus lainnya jika baru dengan ambil alamat item sama dengan X, baru ambil item alamat next sama dengan kosong. Terus selanjutnya fungsi inisialisasi stack pointer S. S dengan mengambil alamat toss sama dengan kosong, null. Integer kosong, stack pointer S, return kembali S mengambil alamat toss sama dengan null. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abi. Nama saya Bima Dwi Satrio, saya akan menjelaskan tentang program Stack with Linked List yang sebagian sudah dijelaskan oleh Fahad. Yang pertama ada fungsi dari push variabel stack dengan pointer S, baru dalam alamat next didapat dari S di alamat yang toss, dan S alamat toss didapatkan dari variabel baru. Terus ada fungsi dari item type pop stack dengan pointer S, itu ada node dengan pointer temperatur, dan jika datanya kosong maka akan dimunculkan data yang kosong. Jika kita selesai menginput data, maka akan terjadi temp didapat dari S alamat toss, dan S didapat dari alamat toss sama dengan S di dalam alamat toss, dan next. Dan return itu untuk mengembalikan temp yang alamatnya akan didapat dari item. Terus free dalam kurung temp itu artinya akan membebaskan dari nilai temp tersebut, dan temp sama dengan 0 artinya temp sama dengan kosong. Terus ada void ada fungsi tampil, yaitu stack dengan pointer S, stack dengan variabel bantu. Nah, bantu didapat dari pointer S. Maka outputnya data simpul sama dengan, dan di sini ada looping sampai bantu dari struct toss sama dengan kosong, maka akan terjadi printf input. Dan program utamanya, yang pertama ada tipe data integer dengan variabel pilih dan data. Terus ada karakter, ada tipe data karakter dengan variabel lagi yang nilainya sama dengan y. Terus ada stack dari ujung. Inisialisasi pemanggilan variabel ujung. Ada looping lagi sama dengan y. Maka sistem close lewatin aja ya. Maka yang pertama keluar dari program itu tersebut adalah menu pilihan. Yang pertama ada pilihan push, kedua ada pilihan pop, ketiga ada tampilkan stack. Terus di line keempat program tersebut terdapat inputan dari data yang harus kita input pemilih dan taruh di variabel pilih. Nah, terus ada di sini ada switch case juga, di switch dengan variabel pilih. Jika pilih nilainya sama dengan 1, maka kita akan melakukan push. Maka kita akan melakukan push, yang artinya kita akan memasukkan sebuah data. Jika pilih sama dengan 2, maka kita akan melakukan pop atau menghapuskan semua data. Dan misalkan kita memilih 3, maka akan menampilkan semua data yang ada. Oke, ini merupakan tampilan dari program kami. Pada saat kita melakukan push atau memasukkan data, misal kita akan memasukkan nilai 70. Jika ingin melanjutkan lagi pilihannya, ingin memasukkan data lagi,
kita inputkan Y. Kemudian jika kita ingin memasukkan data lagi, ada satu lagi. Misal kita akan menginputkan nilai 80. Kita lanjutkan lagi dengan Y. Nah, untuk menampilkan dari nilai yang sudah diinputkan, kita dapat menginputkan nilai 3. Maka data yang diinputkan tadi akan dijelaskan di situ. Kemudian untuk pada menu pop merupakan untuk menghapus data yang telah disimpan tadi. Kita akan tampilkan. Nah, yang data terakhir yaitu 80 akan terhapuskan. Jika kita memilih inputan T, maka data akan keluar. Kemudian ini terdapat program kedua yaitu stack menggunakan array, akan dijelaskan oleh Hari. Nama saya Aris Satria Pertama. Saya akan menjelaskan tentang program menggunakan stack menggunakan array. Itu bisa kita lihat pada integer size itu adalah termasuk array. Bisa kita lihat array di situ terdapat 10. Nah, jika kita bisa memasukkan data di array tersebut hingga maksimal 10. Nah, contoh programnya seperti ini. Nah, kita mencoba untuk memasukkan pilihan satu, yaitu memasukkan nilai yang kita inginkan. Kita coba untuk memasukkan data 40. Terus kita mencoba untuk memasukkan data lagi, ceritanya 60. Dan memasukkan data lagi, itu 70. Nah, di stack kan prinsip stack itu adalah melihat data yang paling atas, adalah berarti data yang paling atas kita bisa lihat terakhir adalah 70. Nah, program akan mengeluarkan nilai 70. Nah, di program kita bisa juga melihat semua data yang kita inputkan tadi. Data yang kita inputkan adalah 40, 60, dan 70. Dan kita bisa juga mereset semua nilai yang kita masukkan tadi. Dan program akan memunculkan nilai tidak ada. Ya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.